Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai daerah-daerah pelayaran yang berbahaya atau ketika saat kita melewati zona perang. Jadi ketika kita melewati zona perang, kita berhak mendapatkan bonus atau gaji tambahan. Di gaji tambahan itu sudah diatur oleh IBF, yaitu sebuah forum yang mempertemukan ITF dengan pengusaha-pengusaha kapal. ITF sendiri adalah sebuah federasi transport worker atau federasi pekerja transportasi yang berpusat di London. Jadi ada 3 daerah yang disebutkan di IBF, yaitu Warlek Operation Area atau daerah zona perang. Seperti saat ini yang kita ketahui di daerah Ukraina dan Rusia ya, yang lagi konflik, atau di daerah Palestina dan Israel. Yang kedua ada high risk area ya, yaitu daerah yang beresiko tinggi. Contohnya ketika kita melewati daerah Somalia atau daerah di Afrika sana yang lagi konflik, nah itu ada tunjangan atau gaji tambahan. Yang ketiga extend risk zone. Yang ketiga ini adalah daerah perpanjangan, mungkin daerah tambahan atau daerah yang berdekatan dengan high risk area. Ya, ini berikut ini adalah yang saya tunjukkan. Ini adalah list yang ditunjuk oleh IBF, lokasi-lokasi di mana pelaut bisa mendapatkan bonus atau tunjangan tambahan ya. Yang pertama itu di daerah Yaman, ini daerah Yaman dan semua pelabuhan di Yaman. Jadi penghitungannya di daerah ini gaji basic atau minimum 5 hari. Contoh misalkan kalian di daerah Yaman selama 2 atau 1 hari, tetap dibayar selama 5 hari, minimum 5 hari. Tapi ketika kalian lebih dari 5 hari, misalkan seminggu atau 8 hari, penghitungannya tinggal gaji basic dibagi 30 dikalikan berapa hari kalian di daerah Yaman itu ya. Di bawahnya ini ada double kompensasi, itu maksudnya di PKL kalian kan ada itu ya, tunjangan kalau misalkan meninggal atau kecelakaan meninggal di kapal. Nah, di sini ditulis double, mungkin 2 kali lipat maksudnya. Atau misalkan ketika di Yaman mungkin kita terkena musibah ya, mungkin ada misalkan bajak laut naik atau penjahat naik terus sampai menimbulkan korban jiwa ya, beliau yang meninggal itu akan mendapatkan double kompensasi ya. Nah, yang ketiga ini yang enggak kalah penting, kalian bisa menolak untuk berlayar ya. Jadi ketika kalian mendengar kapal misalkan mau loading atau muat di daerah Yaman, kalian boleh bikin permohonan pulang
Nanti biayanya ditanggung sama perusahaan. Dan dapat tambahan 2 kali gaji basic. Tapi yang nomor 3 ini mungkin beresiko ya, soalnya mungkin ada beberapa perusahaan yang nantinya istilahnya tidak memanggil Anda lagi. Karena mungkin kalian belum finish kontrak, udah minta pulang ya. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka kecewa, akhirnya ya nggak dipanggil lagi. Nah, yang keempat ini, ketika kalian masuk daerah Yaman harus menaikkan level security ya, level 3. Yang kedua di daerah mana ini? Daerah Red Sea, Teluk Aden ya. Untuk bonusnya sama. Biasanya kalau di Teluk Aden ini kan kita mau masuk itu ya, perompak yang dari Somalia kayaknya. Tapi di sini nanti sebelum masuk biasanya kantor akan mengarrange ship security ya, dia semacam tentara bayaran. Sekitar 3 orang, mereka bersenjata. Kalau nggak salah sekitar 4 hari dia ikut berlayar sampai ke daerah yang aman, masuk Red Sea sana. Dan nanti kalian juga akan dikasih tahu bagaimana caranya supaya aman ketika kita melewati daerah tersebut. Nanti mereka akan membuat semacam simulasi dan kode-kode sandi ya. Nanti ada drillnya. Sama nanti akan menentukan daerah Citadel ya, tempat sembunyi persembunyian terakhir ya. Misal udah mereka nggak mampu ya kita kumpul di Citadel itu. Biasanya 1 hari sebelum masuk daerah high risk area itu kita akan pasang rasur wire ya. Sekeliling kapal kita pasang semua. Hose sama nozzle kita pasang, kita siapkan air panas. Sama akomodasi jendela-jendela itu tertutup dengan plastik hitam biasanya supaya nggak ada cahaya yang keluar. Soalnya kalau ada cahaya itu mengundang mereka, mempermudah mereka melihat kapal kita kan. Makanya harus gelap. Nah, ini yang daerah Ukraina juga termasuk, soalnya lagi perang dengan Rusia. Nanti saya tunjukkan peta-peta di mana masuk daerah perang dan daerah high risk area. Jadi jangan lupa ketika teman-teman masuk daerah tersebut, teman-teman berhak mendapatkan kompensasi atau gaji tambahan ya. Itu penghitungannya gaji basic bagi 30, kalikan berapa hari di sana. Semoga video saya bermanfaat. Nanti di video selanjutnya akan saya tunjukkan lokasi-lokasi di peta ya, di mana area-area yang berbahaya tersebut. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.